teman-teman sekalian. Bertemu lagi di program Inspiring Sekolah Bogor Raya atau Inspiring SBR, hanya di YouTube channel milik Sekolah Bogor Raya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, dalam keadaan sehat, baik-baik, dan mungkin bahagia selalu. 2 minggu lalu kita bertemu dengan 2 siswa Sekolah Bogor Raya yang tertarik dan punya prestasi di bidang bahasa atau literasi. Nah, hari ini kita agak beda nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Hari ini saya akan ajak kita semua bincang-bincang dengan 1 siswa sekolah dasar dan 1 orang siswa dari sekolah menengah pertama atau SMP di Sekolah Bogor Raya yang punya ketertarikan pada subjek matematika. Mari kita sapa mereka dulu. Halo Rachel. Halo semua, perkenalkan saya Rachel. Senang ketemu Rachel ya secara virtual. Rachel senyumnya luar biasa deh, pasti hari ini happy, ya, gembira. Selanjutnya Rachel, saya tahu Rachel ini senang matematika dari kepala sekolahnya dan juga dari beberapa gurunya. Ya, ada prestasi dia tentunya di matematika. Nah, saya mau lihat bocoran dulu Bapak Ibu. Di sini ada Rachel ini aktif ikut kompetisi yang terbaru adalah di Small Legend World One Star 2020. Dia ada memenangkan beberapa kompetisi di situ dari kelas 3 ya, sudah suka matematik. Ikut lomba matematik kelas 3 ikut, kelas 4 ikut, kelas 5 ikut, kelas 6 ikut, dan ada juga ikut Thailand Mathematical International Olympiad. Ini di November 2019. Kemudian satu lagi ya, saya info ke Bapak Ibu, Asia International Mathematical Olympiad Indonesia Round, dia juga ikut ini waktu dia di kelas 5, sekarang sudah kelas 6 ya. Dan saya dapat bocoran dari guru kelas 6-nya, ini QWP exhibition yang lalu, Rachel ini dengan sangat baik mempresentasikan presentasinya dia yang berhubungan dengan matematika. Oke. Selanjutnya kita mau sapa teman kita yang satunya ya, Michelle. Halo Michelle. Halo. Apa kabar Michelle? Baik. Michelle ini dari SMP Bapak Ibu. Jadi memang ini beda level Rachel sama Michelle ya, tapi kedua-duanya senang matematika dan juga senang mengikuti perlombaan matematika. Untuk Michelle sama dengan Rachel, saya mau lihat bocoran dulu. Jadi dari data ini sama dengan Rachel, Michelle ini sudah suka sekali aktif, tapi dia sejak SD sudah aktif ya. Cuman memang untuk tahun ini saja Bapak Ibu, ini saya mau promosiin Michelle. Ada 24 achievement. Ini bayangkan 24 achievement di bidang matematika semua. Kalau saya kasih bocoran di sini, ini hanya yang saya ambil di tahun pelajaran ini. Pernah ikut Hong Kong International Mathematics Olympiad, Asia International Mathematics Olympiad, Singapore and Asian School Math Olympiad. Ini banyak sekali dan ini prestasinya nggak main-main Bapak Ibu ya, semuanya dapat gold di situ. Dan ini banyak sekali kalau saya bacakan satu-satu. Termasuk yang di Indonesia ada kompetisi sains nasional, ini juga Michelle ikut, dan yang terbaru itu adalah Online Mathpreneur Championship. Dan ini dia juara 1, first place di kompetisi. Luar biasa ini. Rachel and Michelle, tepuk tangan dong buat Rachel and Michelle. Luar biasa ya. Nah, saya mau tanya apa sih yang membuat mereka ini suka ya dan berprestasi di subjek matematika. Kita akan bincang-bincang lebih lanjut setelah melihat cuplikan prestasi mereka termasuk presentasi dari Rachel berikut ini.
Rachel, saya mau tanya kamu duluan boleh ya? Rachel, why do you like mathematics? Kenapa kamu suka matematika sih? Kalau saya nih dulu Rachel, SMP ibu nggak terlalu suka. Ya, kalau SMA saya nilai matematika saya bagus, saya suka gurunya juga, pelajarannya saya suka. Tapi waktu SMP saya pernah loh mengalami sakit perut kalau pelajaran matematika ya. Rachel, coba sampaikan ke kita semua, kenapa suka matematik? Saya suka matematika karena menurut saya matematika bukan hanya mengajarkan kita tentang angka dan ilmu berhitung, tapi juga membangun keterampilan menganalisa, memprediksi, dan memecahkan masalah. Keterampilan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya Rachel? Oh, kalau tapi kan memang matematik tentang angka dan ilmu berhitung sih sebenarnya ya, dasarnya bener kan? Rachel suka bantuin mama ngitung gitu? Iya, kalau misalnya mama kan sering bikin kue, jadi aku bantu hitung-hitung. Dan menikmati cara menghitung ya, luar biasa. Kalau Bu Kristina tanya, apakah Rachel juga mengalami apa yang tadi Rachel bilang, ya, bisa menganalisa, memprediksi. Itu memecahkan masalah itu Rachel sendiri mengalaminya. Ya. Kayak yang kemarin PWP Exhibition, ceritain dong sedikit aja tentang PWP Exhibition-nya Rachel. Jadi di PWP Exhibition aku ngomongin soal matematika, tentang people's perspective di matematik, ke fungsi matematik di kehidupan kita sehari-hari, dan juga tips-tips agar matematik bisa menjadi lebih seru dan dinikmati. Oh gitu. Iya ya, itu penting sih. Banyak juga pasti teman-teman yang respon positif terhadap exhibitionnya Rachel ya. Ya kan? Atau juga dari guru dan staf di sekolah Bogor Raya. Karena kita semua di-share oleh tim panitia PWP Exhibition. Jadi kita semua bisa lihat lewat Padlet waktu itu. Dan luar biasa Rachel ini ya. Nah, seperti tadi yang kita lihat Bapak Ibu di presentasi yang sempat kita lihat di klip sebentar. Dan memang Rachel ini fokuskan exhibitionnya dia di tentang matematika. Keren banget, anak kecil kelas 6 SD bisa punya keinginan untuk share tips ya, gimana supaya matematika itu bisa dinikmati siapa saja. Thank you Rachel. Saya mau tanya Michelle sekarang ya. Kalau Michelle gimana? Kenapa suka matematika? Ini saya dengar bocorannya kamu nih saking pinternya katanya ngelebihin kemampuan matematik anak di kelas lainnya, di kelas di atas kamu, ke kelas 9. Kenapa sih suka matematik, Michelle? Saya setuju dengan Rachel, matematika bukan belajar tentang angka atau keterampilan berhitung saja. Saya juga melihatnya seperti seni menggunakan formula atau rumus untuk memecahkan masalah. Dan dalam hal ini juga termasuk soal cerita. Dan ketika keterampilan matematika ini terus kita asah, kita juga bisa menjadi senang memecahkan teka-teki, berpikir kritis, dan mampu mencari jalan keluar dengan lebih dari satu cara. Iya ya, jadi saya setuju sih sama Michelle. Kalau bisa mencari jalan keluar itu keren banget, karena belajar dari kritis tadi ya Rachel bilangnya. Kalian bisa berkolaborasi nih bikin buku tentang ya, matematik is not only about numbers or how to count. Itu keren banget itu. Ya, Michelle, terima kasih sudah menanggapi pertanyaan saya tadi. Saya juga melihatnya kalau dulu mungkin ya matematik, oh ya ini ada formula atau rumus. Kalau pertanyaannya seperti ini, kita bisa jawabnya dengan dua tipe, bisa dua cara gitu ya. Cara yang simpel, cara kalau yang mau dibikin ruwet juga bisa gitu ya. Dikasih pangkat, dikasih ini, walaupun ujung-ujungnya hasilnya sama. Itu seni berhitung dan angka yang sangat luar biasa kalau sampai kalian berdua juga memahaminya gitu ya. Oke. Nah, lalu apa sih yang dilakukan Michelle dulu ya? Saya tanya, lakukan Michelle dalam mempersiapkan diri ini, khususnya dalam menghadapi perlombaan matematika. Karena tadi kita Bapak Ibu sempat bahas untuk memenangkan lomba seperti itu. Jadi si Michelle ini selalu menang lomba apa yang dia ikuti. Hampir saya lihat semuanya mendapatkan prestasi yang nggak main-main gitu ya, gold,
atau tingkat yang tertinggi seperti first place gitu ya, first, second atau third place, tapi dia lebih banyak ikut dan first place. Nah ini apa sih yang disiapkan oleh Michelle untuk menghadapi lomba matematik itu, Michelle? Menurut saya yang paling penting adalah latihan, karena kalau kita banyak latihan, kemampuan kita bisa terus terasah. Tapi yang tidak kalah penting juga, kita harus tidurnya cukup, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa berdoa. Air putih cukup, berdoa cukup gitu ya. Kebanyakan berdoa juga ya, penting itu, ya kan? Nah ini luar biasa Bapak Ibu, kalau namanya anak-anak itu suka matematik ya. Nah, ada yang bilang kalau thinkingnya lebih besar ke math begitu, mungkin kesulitan untuk mempresentasikan atau mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, keperasaannya. Tapi kalau di SBR, kita mengharapkan semua siswa itu bisa balance. Artinya they are good in science atau matematik, but then it's also good in communicating their thought atau their feelings. Jadi dia juga mampu untuk mengomunikasikan kepada orang lain. Seperti tadi Michelle bilang, dan saya juga baru tahu ternyata kalau persiapannya latihan, ya Michelle latihan, berdoa, dan minum air putih. Kalau minum air putih dihubungkan dengan persiapan lomba, kenapa nih Michelle? Atau ada jeda waktu yang lama atau menunggu sehingga kalian akan bisa kelelahan begitu? Minum air putih itu bisa kayak menambahkan oksigen ke otak, jadi kayak bisa lebih berpikir dengan lebih baik lagi. Ya, saya juga senang minum air putih. Kadang bisa bolak-balik mengisi ya. Nah, kalau umpamanya yang tadi Michelle bilang latihan, saya penasaran. Michelle latihannya tuh modelnya gimana? Apakah menggunakan contoh-contoh soal matematik gitu ya? Atau ikut kursus gitu? Yang dilakukan Michelle apa? Kalau saya melakukan dua-duanya, bisa mengikuti kursus dan juga membaca buku-buku matematika olimpiade gitu. Contoh-contoh soal gitu ya Michelle ya. Kalau di rumah sendiri, apakah Michelle menyiapkan waktu khusus untuk belajar mandiri matematik seperti itu? Terkadang iya. Biasanya waktunya kapan Michelle? Karena saya tahu kalau secondary itu belajarnya lumayan lama ya. Kalau di SBR kan itu bisa sampai jam 3 siang. Is that correct? Jam 3 pas setengah 4. Ya kan? Nah itu kapan waktunya? Iya, kapan waktunya Michelle bisa cari the best time for you to learn independently? Mungkin di weekend, tapi ketika waktu luang juga bisa melakukan. Iya ya, karena saya perlu pertanyaan juga sih gitu. Apanya orang-orang yang jagoan-jagoan kompetisi ini belajar gitu. Ya kan, so pastinya mungkin kalian menyiapkan waktu sendiri, entah itu setelah sekolah, ya kan mungkin ada momennya pasti akan diciptakan oleh kalian sendiri yang create schedule itu untuk latihan secara mandiri ya. Oke, Rachel juga kayaknya pernah kursus ya Rachel? Ya, sempat kursus. Lebih enak belajar sendiri tapi ya Rachel ya? Iya. Mamanya guru ya Rachel? Bukan. Oh bukan, kira saya guru. Ya, nah ini independent learning, maksudnya belajar secara mandiri itu kami juga biasakan di Sekolah Bogor Raya, Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Jadi memang teman-teman kita di sini, murid-murid di SBR itu tahu caranya bagaimana belajar menurut cara yang mereka sukai. Artinya mereka tetap bertanggung jawab ya, di satu sisi pemenuhan pembelajaran yang dikasih di sekolah, ada waktunya, kemudian di satu sisi mereka bisa find a way atau cari caranya kapan saya bisa belajar subjek yang saya sukai, apalagi untuk persiapan mengikuti lomba seperti yang Michelle dan Rachel lakukan. Nah, Michelle, terima kasih ya atas jawabannya tadi barusan, sudah kasih tahu kita untuk mencapai achievement yang tinggi itu dalam perlombaan. Ternyata Michelle melakukan hal itu tadi, cukup, kemudian berdoa, ya, dan juga latihan-latihan. Ya. Ibu Kristina senang sih kalau dengar kabar gitu dari masing-masing level. Oh iya nih ada murid kita yang menang lomba, langsung saya insert namanya siapa nih, kelas berapa. Karena penasaran pengen tahu kok bisa ya winning seperti itu gitu, karena pasti kan bertemu dengan yang
lain-lain ya. Kompetisinya nggak cuma dari SBR ya kan, tapi banyak pengalaman lain di luar sana. Bicara tentang pengalaman, saya jadi ingin tahu juga, dan saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman di rumah juga mau dengar. Rachel bisa share ke kita semua, Rachel, kalau ikut lomba ya. Nah, apa sih pengalaman yang tak terlupakan yang pernah Rachel dapatkan ketika mengikuti lomba matematika? Pengalaman yang paling tak terlupakan bagi saya adalah saat saya pertama kali ikut lomba matematika online. Jadi lomba olimpiade tersebut membuat siklus sendiri dan ada sekitaran 7 soal atau bahkan lebih yang harus saya lewatkan karena tidak ada gambar yang seharusnya ditampilkan. Oh, itu ya, pengalaman itu sebenarnya bisa nggak enak dong, pengalaman nggak enak ya Rachel? Iya, Penyelenggaranya dari dalam, dari Indonesia atau dari luar? dari luar. Dari luar, oh mungkin masalah di koneksi mungkin ya, atau apa namanya, jadinya nggak mengerjakan dong, so you leave it blank. No, I just choose randomly kayak acak. Oh jadi kayak gitu karena gambarnya nggak ada. Jadi itu walaupun jadinya membuat nggak enak juga ya Rachel ya, karena nggak yakin dengan jawaban itu walaupun kamu jawab karena gambarnya nggak ada. Oke, kalau yang menarik apa? Itu kan tadi agak gak enak gitu pengalaman. Mungkin ada yang menarik dari pengalaman ikut lomba ini, kan pernah ikut yang di Thailand Mathematical International Olympiad juga ya Rachel. Coba bisa share ke kita yang apa ya membuat yang menarik ya, menariknya pengalaman itu. Jadi yang menarik bagi saya adalah saat saya ikut lomba GISMO, itu agak lumayan sulit lah. Habis itu aku kayak tidak terlalu percaya diri, tapi akhirnya menang juga. Oh, not sure tapi nggak taunya surprisingly menang gitu ya. Ya mungkin itu memori bawah sadar yang waktu kamu lakukan ketika latihan mungkin muncul ya, sehingga melihat soal-soal itu seperti kayak klik gitu. Anyway, thank you. Kalau Rachel gimana? Rachel seperti itu, kalau Michelle gimana? Pengalaman apa nih yang tak terlupakan ketika mengikuti lomba dirasakan oleh Michelle? Pengalaman tak terlupakan saya adalah ketika ITMO, yaitu International Teenagers Mathematics Olympiad, yang diadakan di Lucknow, India pada bulan Oktober 2019. Momen yang paling tak terlupakan dari kompetisi ini adalah saya bisa masuk International Girls Team, yaitu sebuah tim yang terdiri dari 4 orang peserta perempuan dari berbagai negara. Dan waktu itu saya satu tim dengan ada yang dari Bulgaria, ada juga yang dari Taiwan dan India. Biasa. Lombanya mengadakan India, gitu? Yang mengadakan kayak sebuah organisasi internasional gitu, tapi internasional di India. Oh, oke. Organisasi internasional held in India. Terus Michelle ikut di situ lomba satu tim dengan anggota yang ternyata dari negara lain, gitu ya Michelle ya. Ada yang dari Thailand atau Taiwan tadi? Taiwan. Oh, Taiwan, dari Taiwan dan juga dari India. Keren dong ya Michelle ya. Terus tapi bahasanya bahasa Inggris kali ya Michelle ya? Iya. Oke, Miss Christina, Michelle pakai bahasa India, bisa juga bahasa India. Nah, kenapa kalau saya tanya nih, enakan yang mana? Lomba secara individu atau yang tim? Kalau saya lebih milih tim karena bisa berkomunikasi dan juga bekerja sama untuk mengerjakan soal-soalnya. Wah, balance ya Michelle ya. Jadi pakai mathematics thinking skill, but in the other side you also good in communication. Jadi bisa make friends seperti itu, ya kan? Ternyata di tim lebih seru ya Michelle ya. Jadi punya teman baru gitu ya, bisa diskusi juga. Nah, kalau yang selanjutnya nih Bu Christina mau tanya tentang something about your dream, ya, cita-cita. Rachel cita-citanya mau jadi apa sih? Aku pengen jadi dokter karena menurut saya dokter itu kan sedikit menantang
dan saya suka hal-hal yang agak menantang karena akan menjadi seru. Saya juga ingin membantu orang-orang di luar sana. Oh, keren banget mau jadi dokter ya. Dokter apa tuh? Dokter anak, dokter hewan, dokter gigi, dokter apa Rachel? Ingin jadi dokter syaraf. Ahli saraf. Waduh, luar biasa. Ya semoga cita-cita Rachel tercapai ya. Ada Amin. koneksinya dengan kesukaan ilmu pasti gitu atau matematik, nanti arahnya mau jadi dokter. Semoga cita-citanya Rachel tercapai. Kalau Michelle mau jadi apa Michelle? Kalau sudah besar nanti? Saya mau jadi ilmuwan atau dosen. Mau jadi ilmuwan. Mau jadi dosen tuh dosen kayak saya dong jadi dosen. Kalau jadi dosen apa nih subjeknya Michelle? Subjeknya belum tahu, tapi kemungkinan besar akan berhubungan dengan matematika. Berhubungan dengan matematik ya. Semoga nanti jadi pendidik yang hebat, memberikan inspirasi kepada siswa-siswanya nanti, termasuk mahasiswa ya, kalau jadi dosen mahasiswa. Karena kalau ngajar matematik itu kayaknya mesti punya keterampilan tersendiri untuk membuat mahasiswa atau siswanya itu suka sama pelajarannya ya Michelle ya. Kalau dulu zamannya Bu Kristina, dulu banget nih, itu guru matematik menciptakan image-nya image killer. You know killer? Ya, jadi yang galak gitu ya. Kemudian belum tentu disukai sama muridnya gitu. Jadi muridnya tuh sering takut kalau pas pelajaran guru itu, maksudnya Bu Krisna matematik. Jadi memang sengaja diciptakan image seperti itu. Sehingga seandainya kalau ada murid yang ternyata pintar matematika, itu biasanya kita jadi wow gitu ya. Keren banget deh dia gitu ya, karena memang image itu yang pertama dibentuk. Tapi melihat jawabannya Rachel sama Michelle tadi tentang kesukaan matematik, Bu Kristina merasa sebaiknya keterampilan matematika itu dimiliki oleh siapa saja, ya kan? Bahkan kalau kita memiliki itu akan lebih baik lagi. Sama kalau kita masih kecil-kecil gitu ya, masih muda, if you can jika Anda bisa menguasai begitu banyak keterampilan komunikasi, termasuk keterampilan yang tadi disampaikan Rachel sama Michelle yang berhubungan dengan matematik ya, berpikir kritis, bisa menganalisa, itu akan sangat membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih siap, ya, cita-citanya tercapai di kemudian hari. Anyway, kita seru banget bincang-bincangnya hari ini ya. Semoga cita-cita Michelle tercapai, Rachel juga, ya kan? Nah, sekarang terakhir saya mau tanya tentang tips ya. Kalau supaya kita bisa senang matematika, karena ada juga sih di antara kita mungkin yang tidak terlalu suka matematik. Ya, saya mau ngambilnya nanti bisnis yang ekonomi kok, kayaknya nggak perlu amat. Padahal ternyata bisa memberikan value tertentu ya kalau suka matematika, walaupun dia di bidang ekonomi. Nah, tips supaya senang matematik itu apa menurut Rachel? Menurut saya kita harus merubah pola pikir kita. Jangan menanam di otak bahwa matematika itu sesuatu yang sulit dan membosankan. Jadi harus percaya diri dan jangan gampang menyerah. Oh, terima kasih Rachel. Semoga kita semua bisa ngikutin tips dari Rachel ya. Ternyata harus suka juga ya Rachel ya. Kalau Michelle, tipsnya apa nih Michelle? Boleh share ke kita dong? Tips dari saya adalah untuk memahami dan bukan menghafal. Karena kalau kita memahami, soal-soal yang diputer-puter caranya bisa kita kerjakan dengan baik. Dan ketika kita bisa mengerjakannya, tentu matematika bukanlah hal yang susah. Nah itu ya. Jadi sudah memahami, menyukai pelajarannya, memahami juga, gitu kan? Kalau tidak paham, misalnya nih, kan pasti akan ketemu juga sih ya challenge atau tantangan. Misalnya ada satu soal yang kita nggak paham gitu, biasanya bisa sama Rachel apa yang dilakukan? Boleh Rachel dulu? Coba lagi aja terus, jangan menyerah. Jangan menyerah tadi ya. Is it possible? Mungkin nggak tanya ke guru juga.
Apalagi sekarang online nih, Rachel. Iya, kalau ada yang nggak ngerti, tanya ke guru. Gitu. Biasanya Rachel kalau tanya guru lewat mana? Kalau online study? Google Classroom. Oh, lewat Google Classroom ya. You can email ya, teacher gitu ya, Rachel. Kalau Michelle, if you find challenges gitu, kalau Michelle ketemu dengan masalah atau masalah matematika gitu yang tidak terjawab, biasanya Michelle gimana? Sama sih dengan Rachel, jangan menyerah, harus coba terus soalnya. Tapi kalau masih tidak ketemu, bisa buka buku atau tanya ke guru. Oh, oke. Bisa juga buka buku ya. You can get the answer from there. Alright, kita bisa bincang-bincang hari ini, senang sekali. Saya tahu hari ini sebenarnya adalah hari santai, ya kan? Tapi Michelle sama Rachel mau siapkan waktu untuk mengisi sesi Inspiring SDR. Terima kasih Rachel sama Michelle, dan semoga Michelle sama Rachel juga sehat-sehat selalu, ya, semangat terus, baik di subjek yang disukai dan juga subjek yang lain yang juga harusnya bisa menopang Michelle dan Rachel untuk mencapai cita-cita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, demikian bincang kita hari ini di Inspiring SDR dengan siswa Sekolah Bogor Raya yang punya prestasi di matematika, baik Rachel yang dari sekolah dasar maupun Michelle dari SMP Sekolah Bogor Raya. Terima kasih untuk kesempatan ini dan juga waktu yang telah Bapak Ibu dan teman-teman berikan untuk bersama-sama menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sekolah Bogor Raya, like dan share program kita hari ini because we are learning together and inspiring success. Sampai jumpa lagi.